Jadi Tuhan itu bilang sama Musa, suruh itu bangsa itu datang deket-deket, aku mau ngomong sama bangsa itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu Musa sampaikan, mereka tuh ketakutan gitu. Mereka bilang, makhluk mana yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Terus dia bilang, engkau aja yang mendekat, mendekatlah engkau, dengarkan segala yang difirmankan Tuhan. Dan engkaulah yang mengatakan pada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Jadi ini mental budak nih, maunya disuruh, maunya dikasih tahu gitu. Nah kemudian mereka udah lewat ya, setelah 3 hari mereka tuh sampai di Mara. Tapi di sana airnya pahit, jadi mereka tuh kehabisan minuman ya. Mereka aus, mereka cari air, kok airnya pahit gitu, nggak bisa diminum. Jadi mereka bersungut-sungut lagi. Terus akhirnya Musa berseru pada Tuhan, Tuhan itu tunjukkan kayu. Terus Musa itu disuruh lemparin kayu itu ke dalam air. Jadi setelah dilemparin, air itu jadi manis. Terus Tuhan bilang, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau gitu. Jadi dalam bahasa Ibrani Adonai Rofeka, jadi dari kata Rafa yang artinya menyembuhkan. Jadi disinilah pertama kali dikatakan dia adalah Tuhan yang menyembuhkan gitu, karena dia mengubah air yang pahit itu menjadi manis, bisa diminum. Jadi kayu itu adalah menggambarkan salib ya. Salib itu mengubah kepahitan, sakit penyakit atau apapun dalam hidup kepahitan ya menjadi sukacita dan kesembuhan gitu. Makanya dikatakan dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dan Yohanes 7 ayat 38 dikatakan barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Jadi ketika kita percaya Roh Kudus itu ada diam di dalam kita dan juga dikatakan kan di Roma 8 ayat 15 bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dia juga memberikan hidup kepada tubuh kita yang fana gitu. Jadi dari dalam hati kita itu keluar aliran air hidup. Nah, setelah itu mereka kan habis makanannya, nggak punya makanan roti. Mereka komplain karena kelaparan. Akhirnya Tuhan memberikan mereka mana, roti dari sorga gitu ya. Nah, mana itu dalam bahasa Ibrani dari kata manhu yang artinya apa itu gitu ya. Ma itu apa gitu ya. Ma apa itu gitu. Jadi mereka dikasih, kalau dikatakan sih ini seperti coriander seed ya. Jadi mungkin seperti sereal ya, seperti biji-bijian gitu yang datang dari langit dan mereka bisa olah seperti misalnya sereal gitu. Mereka makan itu tiap hari. Tapi dikatakan di Yohanes 6 bahwa kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Gitu. Dan dikatakan juga di Matius 4:4 kan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita tahu ini juga berbicara nggak cuma secara jasmani ya, tapi secara rohani kita. Kita makan aja sehari 3 kali. Bayangin kalau rohani kita nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, itu bakalan kelaparan gitu. Tapi Tuhan sendiri bilang di Mazmur 1 ya, kalau kamu mendengar, merenungkan firman Tuhan, itu kamu akan seperti pohon yang ditanam di aliran air, itu akan berbuah, nggak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Jadi inilah gambaran bahwa firman Tuhan itu adalah roti gitu yang kita perlu makan setiap hari. Nah, kemudian mereka sampai di padang gurun Sin. Mereka kan kehausan lagi ya. Nah, terus Tuhan suruh Musa itu memukul gunung batu itu dan dari dalamnya keluar air. Nah, gunung batu ini dalam bahasa Ibrani itu Hasur, Zain, Bafresh, Sur. Sur itu gunung. Jadi dalam arti ada di tanah gitu. Itu dari gunung batu itu dipukul keluar air gitu ya. Nah, di 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi, sini dikatakan bahwa Kristus itu mengikuti mereka loh. Batu karang itu ngikutin, jadi bayangin ya, nggak cuman tiang api dan tiang awan, tapi Tuhan Yesus itu ngikutin terus gitu. Di sepanjang jalan, setiap tantangan, itu Tuhan tuh ngikutin. Dan batu karang ini juga Kristus gitu.
Kita tahu juga di Yohanes 19 dikatakan waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib ya, seorang prajurit itu menikam lambung Yesus dan mengalir keluar darah dan air. Jadi seperti ini, seperti ditikam ya, ditombak sampai keluar air. Nah, setelah itu kan mereka diserang sama orang Amalek gitu ya. Ini peperangan pertama nih setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka diserang oleh orang Amalek itu di Refidim. Refidim itu dalam bahasa Ibrani berarti resting place, jadi tempat untuk beristirahat. Di tempat mereka harusnya beristirahat, tapi mereka malah diserang gitu. Seperti misalnya kalau kita sekarang gitu, tiba-tiba ada eh, pikiran-pikiran buruk lah, apalah kekhawatiran segala macam, itu seperti itu. Jadi diserang gitu ya di tempat resting place yang seharusnya kita beristirahat malah diserang. Nah, terus akhirnya Musa tuh minta Yosua untuk memimpin peperangan, sementara dia sendiri naik ke atas bukit dan dia mengangkat tangannya dengan tongkatnya gitu ya. Dan ketika dia mengangkat tangannya, itu orang Israel tuh kuat, menang. Tapi kalau udah kecapean, tangannya turun, orang Amalek yang kuat gitu. Jadi mereka orang Israel tuh malah jadi lemah. Jadi akhirnya kan Musa itu suruh duduk, terus tangannya ditopang sama Harun dan Hur gitu. Sampai akhirnya mereka menang. Nah, kemudian Musa mendirikan mezbah dan dia menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Adonai Nisi gitu ya, Nisi panji-panjiku gitu. Di sini dia bilang tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi kalau kita baca juga di situ disebutkan bahwa Tuhan itu berperang ya melawan Amalek. Tuhan bilang tumpas. Dia nggak mau ada ingatan terhadap orang Amalek gitu. Nah, apa sih artinya gitu? Amalek, amal itu dalam bahasa Ibrani ya, ayin mem lamet, itu artinya toil, labor, trouble. Jadi kerja keras, kesusahan gitu. Sama seperti waktu Adam itu dia berdosa, Tuhan kan mengutuk tanah kan. Terus Tuhan bilang, dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu. Dengan bersusah payah gitu ya, engkau akan makan. Jadi itu adalah kutuk gitu. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah menebus, dia menebus bumi ini ya, itu kita seharusnya tidak lagi di bawah kutuk gitu. Jadi kita nggak perlu bersusah payah, kita perlu resting, kita rest dan kita percaya gitu. Dan gambaran Musa meninggikan tangannya itu adalah gambaran dari doa, penyembahan dan beristirahat gitu. Duduk tenang dan percaya. Karena itu yang membawa kemenangan, bukan kerja keras ya, kayak seperti Amalek gitu. Tuhan malah nggak suka dengan Amalek. Dia berperang melawan Amalek. Dia mau kita rest, seperti refidim, resting place, duduk tenang dan percaya. Nah, kemudian di Gunung Sinai, ini 50 hari kemudian ya, kita tahu Syafuat. Syafuat itu di perjanjian lama turunnya 10 perintah Allah, di perjanjian baru turunnya Roh Kudus. Nah, di sini diberikan 10 perintah Allah. Tapi sebetulnya kalau kita pelajari background-nya ya, Tuhan itu sebenarnya nggak mau lu kasih perintah. Di Keluaran 19 itu dikatakan, sungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Jadi Tuhan itu bilang sama Musa, suruh itu bangsa itu datang deket-deket, aku mau ngomong sama bangsa itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu Musa sampaikan, mereka tuh ketakutan gitu. Mereka bilang, makhluk mana yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Terus dia bilang, engkau aja yang mendekat, mendekatlah engkau, dengarkan segala yang difirmankan Tuhan. Dan engkaulah yang mengatakan pada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Jadi ini mental budak nih, maunya disuruh, maunya dikasih tahu gitu. Nah, kebanyakan juga orang ya, bahkan orang-orang percaya, itu seperti ini, nggak mau dengerin Tuhan sendiri, tapi maunya, ya udahlah apa yang dikatakan sama pendeta, ya udah ikutin aja pendetanya ngomong A, pendetanya ngomong B, B gitu. Ini modelnya kayak begini nih, mentalnya mental hamba gitu. Padahal Tuhan itu nggak mau begitu. Tuhan mau tuh kita tuh denger sendiri dari Dia gitu. Tuhan mau kita tuh intim, denger gitu. Bukannya salah ya kalau kita dengerin pendeta, tapi itu jangan jadi mm, satu-satunya source
word gitu ya. Jadi bukannya itu, Tuhan mau kita baca, kita dengar firman Tuhan, kita tanya Roh Kudus gitu. Kalau orang lain membimbing, itu bisa membimbing, ya membimbing, mengajar gitu ya, atau memberikan konfirmasi. Jadi misalnya Tuhan bilang seperti ini gitu, kalau kita nggak yakin, ragu-ragu, tuh ternyata misalnya ada pendeta lain yang mengatakan seperti itu gitu. Jadi itu adalah konfirmasi. Tapi Tuhan mau dialah source utama gitu ya. Dia adalah guru yang paling-paling hebat gitu. Jadi Tuhan mau kita tuh dengerin dia gitu. Nah, kemudian kita tahu mereka terus sampai di Kadesh Barnea. Nah, itu setelah 2 tahun ya. Jadi setelah 2 tahun perjalanan, mereka kan bisa ngeliat ya betapa luar biasanya tuntunan Tuhan. Betapa Tuhan itu selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Jadi Tuhan pikir nih udah harusnya nih mereka sudah siap masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. 2 tahun sudah cukup gitu ya. Tapi kemudian mereka minta pengintai. Kalau kita baca sebetulnya mereka yang minta tuh. Terus akhirnya Tuhan suruh 12 orang dari 12 suku untuk mengintai karena selama 40 hari. Segitu mereka balik, mereka bilang memang hasil dari tanah itu berlimpah-limpah gitu ya. Tapi 10 orang pengintai ketakutan, cuma 2 yang percaya, ya Yosua dan Kaleb gitu. Yang lain tuh ketakutan gitu. Nah, sampai yang lain, semua bangsa yang lain akhirnya percaya dengan yang 10 dibanding yang 2 orang yang percaya gitu. Sampai mereka bilang, jangan paksa kami, kalau kita masuk itu pasti kita akan mati gitu istilahnya. Nah, akhirnya kan Tuhan marah. Tuhan bilang semua bangsa Israel ya, dibilang semua yang dewasa berumur 20 tahun ke atas nggak akan masuk ke negeri yang kujanjikan akan kuberi untuk kamu diami ya, ke tanah Kanaan, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang mereka berdua doang yang percaya gitu ya. Nah, terus di Ibrani 4 ayat 6 dikatakan mereka itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Jadi di mata Tuhan, tidak percaya itu sama dengan tidak taat. Begitu orang ketakutan, itu artinya mereka tidak taat. Tapi ketika mereka percaya, mereka berani, mereka tahu Tuhan yang berperang untuk mereka, itu artinya taat gitu ya. Nah, kemudian mereka tuh sampai juga di padang gurun Zin. Nah, akhirnya kan gara-gara mereka nggak masuk, mereka harus berputar-putar ya selama tambahan 38 tahun. Bayangin, what a waste of time gitu ya, 38 tahun gitu mereka harus mengembara lagi. Mereka sampai di padang gurun Sin. Ini di tahun terakhir perjalanannya. Terus akhirnya mereka tuh kehausan. Mereka kehausan, terus Tuhan tuh bilang kepada Musa, katakanlah, ngomong gitu ya, di depan mata bangsa itu kepada bukit batu supaya diberi airnya, demikian kau mengeluarkan air dari bukit batu itu buat mereka. Nah, kemudian Musa, dia angkat tangannya, dengan tongkatnya dia pukul bukit batu itu 2 kali. Akhirnya gara-gara itu Musa dan Harun itu nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, kenapa sih gitu ya sampai segitu hebatnya ya Tuhan itu marahnya gara-gara Musa itu memukul. Lagian Musa pikir, nah dulu juga saya pukul. Dia udah kesal juga tuh dengan bangsa Israel yang terus-menerus komplain gitu ya. Akhirnya dia pukul juga 2 kali. Nah, kalau kita perhatiin kata-kata batu itu berbeda dengan yang sebelumnya. Di Padang Gurun Sin pakai es ya. Itu tuh katanya adalah hasur. Hasur. Jadi gunung batu yang ada di bawah. Sementara ini itu adalah bukit. Jadi lebih tepat cliff ya, cliff yang ada di atas gitu. Bukit batu. Di sini adalah Hasela. Hasela itu bukit, cliff gitu. Nah, ini gambaran apa? Gambaran Tuhan Yesus itu setelah dia disalibkan, dia kan di tubuhnya dihancurkan gitu ya. Terus dia disalib, setelah itu 3 hari kemudian dia kan bangkit, dia bangkit terus dia naik ke sorga. Nah, bukit batu ini nih, Hasela, ini adalah gambaran Kristus yang sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika dia sudah di sebelah anak kanan Allah Bapa, itu kita nggak boleh nyalibkan dia lagi. Kita cukup berkata-kata, kata-kata kita punya kuasa gitu. Ini seperti apa sih contohnya gitu ya, kalau misalnya dibilang, ya contohnya misalnya kalau kita sakit. Kalau sakit, kita cukup berkata-kata, kita katakan gitu.
seperti Tuhan Yesus bilang, "Kamu berkata kepada gunung beranjak, dia itu akan beranjak," gitu. Jadi kata-kata itu berkuasa. Jadi jangan kita merengek-rengek lagi ya, kayak di zaman perjanjian lama gitu kan, Raja Hizkia merengek, terus minta Tuhan, terus kok Tuhan nggak sembuh-sembuhin gitu ya, nggak percaya, terus-menerus gitu merengek-rengek. Nggak seperti itu, Tuhan itu sudah mati, dia tubuhnya dihancurkan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi sekarang kalau ketika kita percaya, kita berkata gitu ya. Nah, di Ulangan 32 ayat 11 sampai 13 dikatakan, "Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isir sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras." Jadi di sini digambarkan bahwa Tuhan itu seperti burung raja wali ya, yang dengan sayangnya dia tuh mendukung umatnya, menuntun umatnya gitu ya. Dan dikatakan dibuatnya umatnya menghisap madu dari bukit batu. Nah, bukit batu di sini adalah Shela, bukit ya, seperti yang dipukul yang seharusnya Musa itu berkata tapi dipukul. Itu bukit di atas. Terus dibilang minyak dari gunung batu. Nah, gunung batu ini sur itu tuh yang di bawah gitu. Jadi di sini dikatakan madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu. Minyak itu berbicara mengenai waktu Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani. Getsemani ya, Getsemani itu berarti oil press. Jadi pemerasan minyak. Kita tahu juga di situ Tuhan Yesus itu mengeluarkan keringat dan darah gitu ya. Jadi seperti diperes gitu ya, seperti diperes dan kita tahu juga oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Minyak juga yang dari olive oil ya, minyak zaitun itu dipakai untuk menyalakan lampu di ruang kudus ya, candelabra atau manorah itu, tapi juga dipakai untuk mengobati. Minyak itu dipakai untuk mengobati orang yang sakit. Nah, sementara madu itu gambaran dari sesuatu yang manis, sesuatu yang mengenyangkan, sesuatu yang memberikan energi. Jadi dikatakan madu itu dari bukit batu. Jadi ketika Tuhan Yesus itu sudah naik di sebelah kanan Allah Bapa, dia memberikan madu. Makanya Tuhan itu nggak mau Musa itu memukul lagi karena dia sudah naik. Kita nggak perlu memukul, menyalibkan Yesus lagi, tapi yang kita perlu lakukan adalah berkata-kata seperti itu, gitu ya. Ketika kita berjalan di dalam kekelaman, di dalam segala macam tantangan, jangan takut. Katakan, aku tidak takut bahaya, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, gitu. Ingat nih, kita adalah domba. Jadi gada dan tongkat itu bukan untuk mukul para domba ya, tapi untuk memukul musuh. Karena justru gada dan tongkat itu yang menghibur aku. Kadang ada pendeta yang bilang gada dan tongkat itu memukul dombanya. Well, kalau memukul domba, gimana bisa menghibur gitu. Jadi jelas-jelas dibilang gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku gitu. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.